ini kurang baik sih agak Kak. kurang baik. Oke, berarti kamu kalau misalnya kesini ada hal yang mau diceritakan. Tuh, kalau gitu kita melaksanakan sesi konseling individu saja ya, supaya saya tahu juga masalah kamu apa. Nah, sebelum melaksanakan konseling individu, kamu sebelumnya pernah nggak ikut melakukan kegiatan konseling individu? Belum pernah sih Kak. Belum pernah ya. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi konseling individu itu kegiatan yang dilakukan oleh konselor dan klien untuk membantu klien menyelesaikan masalah atau membimbing klien untuk menentukan tujuan hidupnya, seperti itu. Nah, nanti pelaksanaan konselingnya kurang lebih sebentar saja, 20 menit, dan juga tenang saja, kamu silahkan bercerita bebas sesuai dengan ekspresi kamu. Jangan takut, setelah selesai dari ruangan ini rahasia kamu tidak akan terbongkar. Jadi kamu silahkan bercerita secara terbuka gitu ya. Dan juga jangan risau lah kalau misalnya tahu tersebar di mana-mana gitu ya. Oke. Kalau gitu silahkan, apa sih yang ingin dikatakan? Akhir-akhir itu saya tuh agak capek Kak, karena ini kan mau akhir semester ya. Saya tuh tugasnya banyak sekali, dari setiap waktu tuh ada project. Nah sedangkan saya juga harus kerja, terus juga harus membantu orang tua. Jadi tuh saya bingung membagi waktunya tuh seperti apa. Kayaknya tuh kayak waktunya tuh nggak cukup gitu loh Kak. Saya bingung harus ngerjain yang mana dulu. Gitu. Jadi hal itu tuh bisa jadi kecemasan ya buat kamu. Kamu tuh kayak jadi overthinking gitu ya. Kayak overthinking kamu tuh mengganggu keseharian kamu nggak? Kayak misalnya kamu tuh jadi susah tidur atau gimana gitu. Mengganggu sih Kak, jadi kalau tiap malam jadi kepikiran besoknya harus gimana. Jadi kan kamu bilang ya kalau hal itu tuh bisa menjadi pikiran lah buat kamu jadi overthinking, malah jadi nggak bisa tidur. Nah, bahkan kamu tadi kayak berpikir kayak takut gagal juga gitu kan. Kalau misalnya aku nggak bisa ngerjain, nggak bisa nilai ujiannya gimana ya. Nah, tapi kenapa kamu punya pikiran kayak gitu? Padahal kan itu belum jadi ya. Ya nggak tahu Kak, ya kepikiran aja pokoknya. Semuanya tuh dipikir gitu, jadi walaupun belum terjadi tapi tuh udah kepikiran. Oke. Jadi ini saya tangkap ya dari cerita kamu tuh kayak ngerasa kayak sibuk banget kan, banyak kegiatan, banyak tugas, banyak project, dan juga kamu bekerja paruh waktu ternyata. Nah, kamu juga harus membantu orang tua. Nah, kamu tuh jadi kayak overthinking gitu loh, kayak nanti tugasnya selesai enggak, kayak takut ngerasa gagal atau dan lain-lain, sampai nggak bisa tidur, seperti itu ya. Betul. Nah, kalau yang saya tangkap, kenapa kamu merasa gagal? Kan hal itu belum tentu terjadi. Nah, kalau seandainya nih kamu merubah pola pikir itu, kayak coba deh tak kerjain satu-satu gimana? Kamu overthinking nggak? Ya sih kayaknya. Ya sih Kak, kayaknya ya bisa kurangi gitu pikiran saya kalau dikerjain satu-satu. Ya. Terus kamu kira-kira kalau seandainya kamu pikirannya oke tak kerjain satu-satu nih, kamu udah ngerasa tenang belum? Kan tadi katanya kamu overthinking nih. Mungkin dari skala 1 sampai 10 kan tadi kamu overthinking berapa? 9. Terus setelah saya kasih pilihan untuk mengerjakan coba pelan-pelan satu-satu, skala overthinking kamu jadi berapa? Jadi 4, soalnya sisanya mikirin nanti hasilnya, endingnya. Oh iya, tapi kan kamu udah setidaknya sudah selesai. Ya, jadi kamu udah ngerasa tenang kan ya. Oke. Nah, tapi kali ini untuk memastikan bahwa kamu overthinking kamu tidak semakin parah, jadi nanti saya bikinkan jurnal penugasan kayak jadwal kegiatan supaya kamu tuh nggak kacau gitu. Kayak misalnya hari Senin kamu harus ngapa-ngapain, tugas apa dulu yang dikerjakan, seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat 1 minggu ke depan apakah hal itu berhasil atau tidak gitu ya. Nah, setelah melakukan konseling ini apa sih yang kamu rasakan? Lebih lega sih Kak, karena beban di hati sudah dikeluarkan. Jadi tidak overthinking lagi. Dan pastinya akan dapat baik ya buat kamu ke depannya gitu ya. Amin. Oke, jadi nanti kita lihat ke depannya apakah konseling ini berhasil atau tidak gitu ya. Oke. Terima kasih. Nanti kita ketemu di
sesi berikutnya ya. Halo, selamat siang. Siang Kak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik Kak daripada minggu lalu. Oke, kalau gitu karena kemarin kita sudah melakukan sesi konseling, kita lanjutkan lagi ya sesi konseling yang kedua kali ini. Jadi gimana nih perubahan apa yang kamu rasakan? Sudah lebih baik sih Kak, karena saya udah mulai mengatur waktu saya, membagi waktu saya dan mengurangi hal-hal yang nggak penting. Saya benar-benar kerjain apa yang harus saya lakukan aja. Terus dong kali ini kayaknya kamu berhasil menerapkan apa yang sudah dilakukan pada sesi konseling yang pertama kemarin. Kalau itu coba saya boleh lihat jurnal yang sudah kamu buat, boleh nggak? Silakan. Dilihat dari catatan yang kamu buat, ini udah keren banget sih, kayak kamu benar-benar tertata gitu loh apa yang mau kamu kerjakan. Terus di catatan yang kamu buat ini udah keren banget sih, karena ini sudah sangat tertata dan kamu bahkan tugas-tugasnya pun kamu nggak ngerjain mepet deadline gitu loh, kamu bahkan ngerjain sebelum deadline gitu. Itu udah bagus sekali, bahkan kamu sudah mengurangi hal-hal yang nggak penting kayak misalnya main gitu, padahal kamu tahu tugasmu tuh banyak gitu. Jadi karena kamu sudah berhasil, saya kasih reward sedikit ya gitu. Nanti kamu bisa jajan di kantin, ataupun kamu mau jajan apa deh nanti bisa aku jajan gitu ya gitu. Iya. Nah, karena dari perubahan yang kamu alami juga, apakah ini kemungkinan akan berlanjut sampai ke depannya atau gimana? Sepertinya akan berlanjut sih Kak. Ya, oke. Cuma akan berlanjut sih Kak, karena dengan jurnal ini tuh saya jadi terbantu, waktu saya jadi tertata, terus jadwal-jadwal saya juga tertata. Jadi belum tentu kalau nggak ada jurnal ini tuh waktu saya tertata, bisa aja saya kembali ke setelan normal lagi. Oke, kalau gitu dari sesi konseling yang pertama dan sesi konseling yang kedua kali ini, berdasarkan hasil yang sudah kamu capai, itu tandanya kamu sudah berhasil dan kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Artinya kamu bisa nih menentukan solusi apa yang sedang kamu alami. Catatan kayak kamu bikin catatan supaya kegiatanmu tertata gitu. Nah, dari setelah kembali lagi ke sesi konseling yang kedua ini, apa yang kamu rasakan? Saya makin lega sih Kak, kayak ya memang makin lebih baik, bahkan overthinking sekarang ya. Aku biasa ngomong. Nah, dilihat dari sesi konseling yang pertama dan kemudian sesi konseling yang kedua, kemarin kan overthinking kamu dari skala 1 sampai 10 kan masih di angka 4 ya, artinya belum menurun lagi. Nah, setelah kamu baca tentang ini, apakah overthinking kamu menurun? Iya sih Kak, jadi kalau di range-nya jadi 2, karena saya merasa lebih lega, jarang overthinking lagi gitu. Ya, karena overthinking kan juga sebenarnya nggak bisa dihilangkan kan ya, karena itu akan tetap terbayang-bayang gitu. Dan sebenarnya itu overthinking nggak buruk-buruk banget, kalau itu tuh bagus supaya kamu jadi punya target ke depannya, kamu mikir ke depannya nggak yang leha-leha seperti itu gitu. Terima kasih ya.